Cirebon itu kota udang, tapi bukan karena udangnya bikin KTP. Ada cerita bumi, laut, dan manusia yang bikin kota ini lahir. Siap-siap, kita bongkar pakai sains, bukan gosip tetangga. Bayangkan kalau tanah bisa cerita, sungai bisa chat, dan gunung bisa update status. Nah, Cirebon bakal spam notifikasi panjang. Kita buka arsip alamnya sekarang. Video ini bukan dongeng kerajaan doang. Kita pakai kacamata geografi, geologi, fisika, dan sejarah. Santai, nggak ada ujian. Paling cuma kuis siapa bawa cemilan. Cirebon ada di pantai utara Jawa Barat. Posisi ini seperti kursi VIP di tepi laut. Strategis buat dagang, singgah, dan gosip antar kapal sejak zaman dulu. Secara geografi, Pantura itu jalur sibuk. Tanahnya relatif datar, mudah dibangun, mudah dilalui. Cocok buat kota tumbuh cepat. Dulu garis pantai tidak selalu di tempat sekarang. Laut maju mundur seperti ombak lagi galau. Proses ini membentuk dataran aluvial tempat Cirebon berkembang. Aluvial itu tanah kiriman sungai. Isinya lumpur, pasir, mineral, hasil perjalanan jauh dari pegunungan ke laut. Sungai-sungai kecil di sekitar Cirebon dulu rajin setor sedimen. Lama-lama menumpuk, mengering, dan siap dihuni manusia yang suka lokasi view laut, harga bersahabat. Secara geologi, wilayah ini dipengaruhi aktivitas tektonik Pulau Jawa. Lempeng Indo-Australia dan Eurasia seperti dua raksasa dorong-dorongan pelan tapi pasti. Dorongan lempeng bikin pegunungan di selatan Jawa terangkat. Dari sanalah material batuan lapuk, hanyut, dan dikirim ke utara, termasuk ke area Cirebon. Pelapukan batu terjadi karena panas, hujan, dan waktu. Butiran hasil pelapukannya ukuran beda. Fisika berperan, yang berat jatuh cepat, yang halus jalan jauh. Arus air membawa partikel sesuai kecepatan aliran. Makin deras, makin kuat angkutannya. Saat arus melambat dekat pantai, partikel dijatuhkan. Dari sinilah dataran pantai terbentuk. Nama Cirebon sering dikaitkan dengan Ci, air, dan Rebon, udang kecil. Jadi ini kota air dan udang, bukan air mata dan hutang. Rebon dipakai untuk bahan terasi. Dari sini muncul aktivitas produksi dan perdagangan. Bau menyengat, tapi ekonomi menguat. Kadang sukses memang tidak wangi. Letak Cirebon jadi titik temu budaya Jawa, Sunda, Tionghoa, Eropa, dan Arab. Pelabuhan membuat ide masuk lebih cepat dari Wi-Fi tetangga. Barang, bahasa, dan teknologi berdatangan lewat kapal-kapal dagang. Dalam sejarah, Cirebon berkembang jadi pusat kesultanan. Dari desa pesisir, naik level jadi kota penting. Tapi tunggu, bukan cuma manusia yang kerja keras, angin, arus laut, dan gravitasi juga lembur ribuan tahun. Angin laut membawa uap air, membentuk awan, lalu hujan. Siklus air menjaga suplai sungai, sistem pendingin otomatis dari bumi. Energi matahari menggerakkan ini semua. Tanpa matahari, tidak ada penguapan, tidak ada hujan, tidak ada sungai rajin setor sedimen. Pantai utara relatif landai karena proses pengendapan panjang. Gelombang kehilangan energi, sedimen nyaman mendarat. Berbeda dengan pantai selatan yang curam dan berombak kuat. Di sana ombak seperti atlet, di utara lebih seperti pegawai santai. Tanah aluvial subur untuk pertanian dan tambak. Jadi selain udang, wilayah ini juga cocok untuk budidaya dan pangan. Tambak udang berkembang karena topografi datar dan akses air laut mudah. Secara sains, ini kombinasi elevasi rendah dan kanal buatan. Garam dan mineral laut juga mempengaruhi kualitas tanah pesisir. Kimia ikut nimbrung dalam cerita kota ini. Arus laut utara Jawa relatif tenang dibanding samudra terbuka. Ini membantu pelayaran kuno lebih aman untuk kapal kayu zaman dulu. Navigasi dulu pakai bintang, angin, dan arus. Fisika langit jadi GPS versi jadul, tanpa suara belok kiri. Cirebon tumbuh sebagai titik singgah logis. Jarak antar pelabuhan pas, sumber air ada, pangan ada. Checklist lokasi ideal terpenuhi. Interaksi budaya membentuk identitas unik. Bahasa, seni, dan kuliner bercampur, seperti es campur tapi versi peradaban. Batik Cirebon dengan motif mega mendung terinspirasi awan. Lagi-lagi, sains atmosfer muncul di seni. Awan terbentuk dari kondensasi uap air, partikel kecil berkumpul. Dari fisika jadi karya budaya.
Keraton Cirebon berdiri sebagai pusat kekuasaan dan budaya. Lokasinya dekat jalur dagang, strategi politik bertemu geografi. Perdagangan memicu pertumbuhan kota. Secara ekonomi, sains sosial makin banyak pertukaran, makin cepat perkembangan wilayah. Jaringan jalan darat kemudian menyusul jalur laut. Energi manusia menggantikan energi arus. Relief datar membuat pembangunan infrastruktur lebih mudah. Secara teknik biaya lebih rendah dibanding wilayah pegunungan. Namun wilayah pesisir juga punya risiko banjir dan rob. Saat laut naik, daratan diajak basah-basahan paksa. Ini terkait gravitasi bulan dan pasang surut. Bulan bukan cuma romantis, tapi juga tukang tarik air laut. Perubahan iklim modern bisa memperparah risiko pesisir. Sains lingkungan mengingatkan, jaga alam atau alam kirim tagihan. Sedimentasi masih terjadi sampai sekarang. Kota pesisir selalu berubah bentuk pelan-pelan. Manusia lalu membangun tanggul dan pelabuhan modern. Rekayasa teknik mencoba negosiasi dengan alam. Data geologi membantu memetakan tanah lunak dan keras, supaya bangunan tidak drama miring. Ilmu fisika tanah mempelajari tekanan dan kepadatan. Tanah juga bisa stres kalau dibebani sembarangan. Sekarang kita masuk ke trio legendaris 3 keraton utama Cirebon. Bukan boyband, tapi pusat sejarah dan budaya yang masih aktif sampai sekarang. Namanya Keraton Kasepuhan, Kanoman, dan Kacirebonan. 3 bersaudara sejarah dengan gaya arsitektur dan cerita berbeda. Keraton Kasepuhan adalah yang paling tua, bisa dibilang versi senior yang sudah lihat banyak episode sejarah. Didirikan pada masa awal Kesultanan Cirebon. Dari sinilah pemerintahan dan penyebaran pengaruh dimulai. Arsitekturnya campuran Jawa, Sunda, Tionghoa, dan Eropa. Desainnya seperti kolaborasi lintas budaya tanpa rapat ribet. Gerbang dan dindingnya penuh ornamen. Setiap motif bukan hiasan asal tempel, tapi simbol filosofi. Sekarang Keraton Kanoman, ini adik yang lahir dari pembagian kekuasaan internal kesultanan, politik keluarga, tapi versi kerajaan. Kanoman tetap memegang peran budaya dan tradisi. Walau terpisah, nilai dan garis sejarahnya masih nyambung. Bangunan Kanoman punya halaman luas dan bangsal upacara, cocok untuk acara resmi dan seremoni adat. Lalu Keraton Kacirebonan yang paling muda, versi generasi berikutnya dari garis bangsawan Cirebon. Walau paling muda, koleksi pusaka dan tradisinya tetap kaya. Umur bukan penentu isi lemari sejarah. 3 keraton ini membuktikan sejarah tidak selalu satu garis lurus. Kadang bercabang, tapi akarnya sama. Secara sosial, pembagian keraton membentuk pusat budaya berbeda, tapi saling melengkapi. Ini contoh dinamika politik lokal yang terekam dalam arsitektur dan tata ruang kota. Geografi ketemu sejarah lagi. Setiap keraton punya alun-alun dan zona sakral. Tata letaknya mengikuti konsep kosmologi Jawa. Arah bangunan tidak asal hadap, ada hitungan simbolik mata angin dan makna spiritual. Keraton juga jadi pusat ilmu, seni, dan agama pada masanya. Paket komplit, bukan cuma istana. Benda pusaka disimpan dengan aturan khusus. Ada prosedur, ritual, dan perawatan tradisional. Secara antropologi, keraton adalah mesin pelestari budaya. Tanpa mereka, banyak tradisi bisa hilang. Jadi, 3 keraton ini bukan saingan sinetron, tapi 3 pilar warisan Cirebon. Sekarang kita masuk sisi magis dan seni. Tenang, ini magis budaya, bukan sulap ilangin PR. Cirebon terkenal dengan tari topeng. Penarinya ganti-ganti topeng, karakternya ikut berubah. Setiap topeng mewakili sifat manusia. Lembut, tegas, lucu, sampai galak, versi analog emosi. Gerak tari bukan sekedar estetika, tapi simbol perjalanan hidup manusia. Secara psikologi budaya, topeng membantu memvisualisasi karakter batin. Seni jadi alat refleksi. Ada juga tradisi panjang jimat di keraton. Upacara sakral yang dilakukan rutin dengan tata cara khusus. Prosesi ini menggabungkan doa, pusaka, dan simbol sejarah, campuran spiritual dan historis. Banyak orang menyebut nuansanya magis. Sebenarnya ini efek simbol, ritual, dan suasana kolektif. Dalam sains sosial, ritual memperkuat identitas kelompok. Orang merasa terhubung satu sama lain. Musik pengiring tari pakai gamelan dan alat tradisional. Gelombang bunyinya bikin suasana khas. Secara fisika, bunyi adalah getaran udara. Secara budaya, bunyi adalah getaran rasa. Beberapa tari dulu dipakai dalam konteks ritual, bukan hiburan. Ada fungsi spiritualnya.
Topeng dipercaya sebagai media karakter, bukan benda mistis. Maknanya simbolik, bukan horor. Warna topeng juga punya arti, putih untuk lembut, merah untuk berani, gelap untuk tegas. Ini seperti kode warna psikologi versi tradisional, desain ketemu makna. Cerita-cerita rakyat Cirebon juga penuh unsur simbol dan keajaiban. Cara lama menjelaskan dunia. Sebelum sains modern, simbol dan mitos membantu manusia memahami alam. Itu teknologi penjelasan zaman dulu. Budaya magis bukan lawan sains, itu bagian sejarah cara manusia berpikir. Kalau dipahami, justru bikin kita makin kagum pada kreativitas nenek moyang. Jadi di Cirebon, keraton, tari, dan ritual bukan sekedar tontonan, tapi arsip hidup peradaban. Sejarah, sains, dan geografi di Cirebon saling terkait. Bukan cerita terpisah, tapi satu paket narasi bumi dan manusia. Jadi Cirebon bukan muncul mendadak, ia hasil kerja tim. Lempeng, sungai, laut, matahari, dan manusia. Dari udang kecil bernama Rebon sampai jaringan dagang besar. Dari lumpur jadi peradaban. Glow up level geologis. Setiap lapisan tanah menyimpan cerita waktu. Geologi itu arsip, tapi bukunya dari batu. Geografi menentukan lokasi, fisika mengatur proses, sejarah mencatat kejadian. Trio penulis kisah Cirebon. Kalau dilihat lengkap, kota ini adalah laboratorium terbuka. Bedanya, tiket masuknya gratis, cukup rasa ingin tahu. Kalau kamu suka cerita kota dari sudut sains, jangan kabur dulu. Masih banyak kota lain menunggu dibongkar rahasianya. Tulis di komentar, kota mana yang mau kita bedah berikutnya? Tenang, dibedah ilmunya, bukan kotanya. Like video ini supaya algoritma ikut belajar geografi. Sekali-kali biar dia pinter, nggak cuma joget. Share ke temanmu yang suka nanya, ini kota asalnya gimana sih? Biar kamu nggak jelasin pakai teori karangan bebas. Subscribe kalau mau ikut petualangan sains rasa cerita. Edukasi nggak harus tegang, bisa sambil ketawa. Aktifkan loncengnya, biar tiap upload kamu duluan yang tahu. Seperti ilmuwan dapat data terbaru. Terima kasih sudah jalan-jalan lintas waktu dan batuan hari ini. Sepatu boleh kotor lumpur, otak harus tambah bersih. Ingat, di balik tiap kota ada cerita alam panjang. Kita cuma kebagian bab terakhirnya. Sampai ketemu di cerita asal-usul kota berikutnya. Tetap penasaran, tetap belajar, dan tetap lucu. Ilmu masuk, stres kabur.